Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bersama dalam acara spesial program Perempatan dari Padang di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Sumatera Barat. Dan pada pagi ini kita akan mencoba menelusuri dan mencoba melihat kondisi tentang beberapa kearifan lokal Minangkabau yang disenyalir mulai memudar di hari-hari dewasa ini ya. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah undang salah seorang yang sangat kompeten dengan kearifan lokal ini, yaitu Ibu Dr. Wirda Ningsih, Ketua Kajian Kearifan Lokal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dan seperti biasa sahabat budaya, Anda juga bisa bergabung nanti di 812414 ataupun di 0816 ya. Baik sahabat budaya, kami sapa dulu kehadiran narasumber kita Ibu Wirda Ningsih di studio bersama kami pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adit Iya, dan permisa RRI. iya. Perempat dari Padang ya Bu Wirda Ya, ya. Baik. Baik, pendengar, nanti Anda langsung bisa bergabung bersama kami ya di perbincangan ini melalui 812414. Adapun topik yang akan kita angkat adalah memudarnya beberapa kearifan lokal Minangkabau. Baik, kita langsung ke Bu Wirda nih, seperti Bu Wirda. Bu Wirda, banyak orang belakangan mensinyalir kalau beberapa dari kearifan lokal Minangkabau itu sudah mulai mendekati ambang-ambang, ya kalau tidak boleh bisa dikatakan kepunahan, mungkin terlalu ekstrim ya, tapi sudah mulai kabur dan mulai memudar nih Bu Wirda, ketika dilihat di realitas kehidupan generasi kita hari ini Bu Wirda. Apakah asumsi itu benar atau gimana Bu Wirda? Atau terlalu berlebihan nih? Gimana Bu Wirda? itu sesuatu yang benar Pak Adit. Benar Jadi ya. kalau kita identifikasi gitu, Mhm. ada beberapa nilai-nilai kearifan lokal dari masyarakat kita, Mhm. khususnya Minangkabau ini yang mengalami kepudaran gitu. Mhm. Kita bisa identifikasi saja gitu, misalnya dari mulai rumah gadang, Mhm. misalnya rumah gadang, kemudian surau, baju Mhm. kuruang, katonan nampe, Mhm. makan bajamba. Nah, kalau kita tilik satu persatu itu memang sesuatu yang sudah mengalami kepudaran misalnya. Misalnya kita mulai saja dari rumah gadang gitu. Mhm. Rumah gadang Minangkabau itu sebenarnya kan dalam fungsi sosialnya tuh dia tidak hanya sebagai tempat tinggal tapi juga memiliki fungsi-fungsi sosial budaya dari masyarakat. Nah, rumah gadang tidak hanya tempat tidur atau tempat istirahat, tapi adalah tempat berkumpulnya saudara-saudara, tempat bermusyawarah, tempat bersilaturahmi, tempat mengatur keputusan-keputusan bersama dari keluarga. Jadi karena rumah gadang itu kan rumahnya besar, ada ruang tengah dan ruang tengah itulah tempat perumusan kesepakatan-kesepakatan keluarga yang akhirnya keluarga mengambil keputusan secara bersama, kemudian bisa dilakukan kesepakatan itu dikerjakan secara bersama-sama dan dilakukan gotong royong bagi masyarakat. Jadi di dalam kajian kita rumah gadang itu kan ada dua kearifan lokalnya. Kearifan lokal dari sistem sosial budaya yang ada dari rumah gadang itu, dia memiliki fungsi uh, interaksi sosial, fungsi penanaman nilai, fungsi musyawarah mufakat, fungsi politiknya ada, fungsi pendidikannya ada, fungsi fungsi apalagi itu namanya, fungsi uh, yang dominan itu adalah fungsi politiknya gitu, bahwa rumah itu di tempat pengambilan keputusan, bahwa rumah itu tempat kesepakatan bersama, bahwa rumah gadang itu tempat
partisipasi politik orang-orang yang ada dalam keluarga besar rumah gadang itu gitu. Kemudian di dalam rumah gadang itu dengan banyaknya beberapa keluarga itu bahwa ada tanggung jawab pendidikan dan pendidikan dilakukan secara bersama. Ada tempat belajar anak-anak di ruang tengah itu apa belajar keterampilan hidup, apa belajar nilai-nilai yang terkait apa yang harus diajarkan oleh orang Minangkabau. Yang kedua kan rumah gadang itu kan ada kearifan lokal arsitekturnya gitu. Bahwa rumah gadang itu dalam beberapa kajian adalah rumah yang tahan gempa, rumah yang dipersiapkan ketika memang menghindari dari bahaya-bahaya, apakah bahaya dari bencana alam, bencana termasuk bencana gangguan dari binatang liar. Jadi arsitektur desain rumah itu sudah memberikan fungsi perlindungan keluarga terhadap anggota-anggota keluarga. Nah itu banyak. Nah persoalannya sekarang kan rumah gadang itu hanya banyak yang sudah mulai runtuh gitu. Rumah itu sudah tidak dimanfaatkan. Kalaupun ada rumah sekarang hanya ditinggal oleh satu keluarga dan itu biasanya enggak keluarga itu diminta orang lain untuk menghuni rumah gadang itu. Sehingga apa yang menjadi fungsi sosial rumah gadang itu enggak jalan gitu. Misalnya tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, tempat memutuskan bersama-sama dari suku misalnya suku Caniago atau suku Jamba atau suku Melayu dari rumah gadang itu. Jadi itu pudar gitu rumah itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalaupun ada keluarga yang menghuni itu lebih menghuninya individu dan individu yang menghuni itu banyak dari beberapa survei itu dihuni oleh orang lain. Tapi nggak kita tapi juga ada juga rumah gadang yang hari ini Bu Wida dari penelitian Bu Wida ketemu juga gitu. Ada rumah gadang yang memang difungsikan tempat musyawarah, dirawat dan dijaga. Kayak di Koto Nanggadang di Payakumbuh ada rumah itu memang tempat jadikan bagaimana sebenarnya fungsi sosial budaya dari rumah gadang itu. Tapi cuma kecenderungan banyak lah rumah gadang itu mulai runtuh dan tidak dijalankan sebagaimana apa yang menjadi fungsi sosial budaya dari rumah gadang itu. Itu dari sisi rumah gadang ya. Betul. Oke. Nah, Bu Wirda, bicara rumah gadang nih ya, sepertinya memang ada beberapa kearifan lokal yang sudah Ibu Wirda sinyalir tadi ya, diasumsikan sudah mulai memudar, bahkan ada orang yang berani mengatakan diambang kepunahan nih Bu Wirda. Diambang kepunahan gitu. Diambang kepunahan, iya. Nah, pertama rumah gadang, memang diakui atau tidak? Belakangan Bu Wirda jangankan sampai di tingkat menyukai atau melestarikan lah ya, sampai tingkat memahami saja mungkin generasi kita hari ini tentang rumah gadang itu sendiri sudah semakin menipis gitu ya. Dari sisi pemahaman fungsinya ataupun arsitekturnya. Nah, Bu Wirda, sesungguhnya apa sih? Saya pikir masing-masing kearifan lokal yang Ibu Wirda coba apungkan tadi, yang tergerus itu yang mulai pudar itu, mungkin penjawabnya ada beda-beda gitu ya. Misalnya rumah gadang, atau nanti juga ada baju kurung basiba itu umpamanya ya, terus ketanah ampe mungkin beda. Nah untuk rumah gadang nih apa nih kira-kira penyebabnya Bu Wirda? Kok semakin lama rumah gadang itu semakin ditinggalkan gitu loh Bu Wirda? Pertama keluarga kita sudah mulai menganut nuclear family gitu, lebih memfokuskan kepada keluarga inti gitu. Jadi dan kebiasaan dulu tuh kan kebiasaan kita tuh kalau sudah menikah itu kan tinggal di rumah keluarga perempuan mati lokal. Jadi setelah menikah tinggal di rumah gadang. Kemudian kalaupun dibangun rumah sekitar rumah gadang gitu. Nah itu yang sehingga lama-lama rumah gadang, orang membangun rumah sendiri, rumah gadang pun ditinggal. Akhirnya ditinggal
ibu-ibu yang tua tinggal di sana. Kemudian Hmm. ibu itu udah meninggal, rumah itu nggak terawat lagi. Biasanya yang merawat itu adalah ibu, orang tua mereka yang masih hidup, Hmm. masih kuat gitu dan menjaga rumah gadang itu. Nah, dari beberapa pengamatan yang kita lakukan kan rumah gadang terawat itu ketika seorang ibu atau bunda kandung itu kekeh dia Hmm. memelihara rumah gadang itu gitu. Dia menjaga dan meniatkan rumah ini jangan sampai ditinggalkan. Memang ada yang merawat dan menjaganya dan dia mengharapkan mungkin setiap bulan bulan menjelang puasa, bulan lebaran atau hari-hari khusus berkumpul di rumah gadang itu. Hmm. Nah, apa yang menjadi habituasi yang seperti itu kan mulai ditinggalkan membentuk keluarga inti, jarak tempat berkumpul tidak di rumah gadang itu lagi, kemudian niat dari keluarga-keluarga itu menjadikan rumah gadang itu tempat selalu berkumpul, itu sudah tidak ada kurang gitu, sehingganya akhirnya rumah gadang itu ditinggalkan gitu. Memang pemeliharaan rumah gadang ini kan memang besar biayanya. Hmm. Tapi kalau sudah ada rumah gadang kemudian tetap dipelihara, kemudian dijaga di rumah itu kan juga akan terawat dengan baiknya. Benar. Persoalannya visi dari memahami rumah gadang itu, apa sih hakikatnya rumah gadang itu bagi kita? Rumah gadang itu membangun solidaritas, membangun gotong royong, membangun kebersamaan dari keluarga yang keluarga luas dari suku itu gitu. Hmm. Nah, kalau kemungkinan keluarga itu membangun sebuah kebersamaan, tidak masih membangun kekuatan ikatan jaringan kekerabatan, beberapa rumah itu tetap menjadi poin tempat berkumpul dan dijaga gitu. Ya. Hmm. Nah, Bu Wirda, tadi kan rumah gadang kita sudah melihat dari dua sisinya kalau nggak salah Bu Wirda coba dekati. Pertama fungsinya, yang kedua arsitekturnya kan gitu Bu ya. Kearifan lokal bersama fungsi dan arsitektur. Nah, saya melihat kedua-duanya justru sekarang sudah jarang sekali kita temukan. Kalau arsitektur mungkin bisa alasannya adalah alasan teknis mungkin barangkali Bu Wirda ya. Kayu sudah susah dicari gitu umpamanya ya atau mahal gitu ya. Terus juga kemampuan tukang untuk membangun searsitek seperti itu mungkin apa gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi fungsi nih Bu, kearifan lokal rumah gadang ini, walaupun bentuknya tidak lagi begonjong atau tidak lagi seperti rumah gadang masa lalu, bisa nggak kira-kira Bu? Salah satu di antara dari sekian anggota keluarga atau rumah dari warisan orang tua umpamanya gitu Bu, itu dijadikan menjadi fungsinya sebagai rumah gadang, bisa nggak kira-kira itu Bu? Ya bisa. Hmm. Kan kita kan melihat dari fungsinya itu. Jadi kan rumah orang tua yang misalnya rumah tua yang itu dijadikan memang tempatnya berkumpulnya kita, tempatnya kita mengambil keputusan bersama, tempat bersilaturahmi. Karena misalnya kalau antara si A dengan si B pergi ke rumah si B kurang nyaman, terlalu lama-lama. Apalagi kalau berunding istilahnya nggak posisi netral gitu ya. Enggak posisi netral atau posisinya sebagai tamu. Iya. Tapi kalau dia berada di rumah undu itu, Induk, di rumah ya. gadang, semua mempunyai hak Hak yang sama. Sama-sama punya hak, sama-sama merasa tidak menjadi tamu, tapi Iya. sama-sama menjadi tuan rumah. Iya, itu dia. Nah, itu kedudukan seperti itu dan rasa sungkan. Jadi dan itu sebenarnya sudah dipupuk ketika mereka masih menjadi anak-anak kan ya. Sudah berkeluarga, berkumpul lagi di rumah gadang itu gitu. Iya. Sebenarnya itu tuh bisa. Dan kita memang kan sebenarnya filosofi dari orang Minangkabau itu kan masyarakat yang keluarga luas itu, bukan yang bersifat keluarga inti, ya, memang betul. extended family kita extended family ini berpengaruh kepada banyak hal tuh, kegotong royongan, kerjasama. Contoh aja kalau dulu kan kalau semangat orang rumah gadang tuh anak itu nggak menjadi proses pendidikan anak, tanggung jawab kepada anak itu tidak hanya tanggung jawab ibu ayahnya, tapi tanggung jawab bersama. Zaman dulu kita kan pernah mendengar kalau anak-anak pergi merantau mencari pendidikan, lalu nggak ada biaya, ditanggung sama-sama dengan tanah pusaka tinggi. Pergi kalau dari cerita dari beberapa tokoh-tokoh kita,
kalau Ibu nggak salah ya, dari beberapa folklore cerita dari tentang Muhammad Atta aja gitu. Kalau dia berangkat biaya dia ke Batavia dulu bersama-sama gitu, untuk keluarga luasnya membantu dia untuk supaya biaya itu lebih besar. Dan banyak lagi cerita-cerita dari tokoh, dari beberapa survei, dari penelitian, kepergian seorang anak laki-laki pergi merantau untuk menjadi sukses. Nah, dia pergi merantau sama-sama didukung, nanti dia sukses. Ingat juga dengan kampung halamannya seperti itu. Jadi sebenarnya rumah induk ibu pun juga bisa fungsi sosialnya. Dan kalau Pak Adit bilang tadi masalah arsitektur, sebenarnya sayang sekali kalau tidak, karena bukan kayunya nggak ada kayunya. Zaman dulu aja kayu ada, pasti ada. Persoalannya kita memelihara enggak kayu yang seperti itu untuk kepentingan rumah. Kemudian kepandaian itu hilang karena kita tidak mengajarkan anak kita tidak. Itu ilmu yang sangat bagus gitu. Ilmu arsitektur yang sebenarnya sudah ada zaman dahulu, kenapa kita sesuatu kekayaan kita lupakan gitu. Harusnya kan ilmu kepandaian dalam membangun rumah kadang dengan atapnya menjulang tinggi, itu tuh harus dijadikan dan diwariskan kepada anak-anak kita yang punya bakat dan minat terhadap arsitektur gitu. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya apa yang sudah ada kenapa kita buang gitu. Nah, benar sekali. Kepandai itu kan teknologi. Nah, itu persoalannya Bu Wirda, bahwa ketika kita melihat realitas hari ini dari sisi fungsi umpamanya, masyarakat Minangkabau hari ini sudah tidak lagi mempunyai rumah gadang tanda kutip ya, bukan hanya bangunannya, tapi tempat berkumpul pun sudah jarang sepertinya gitu ya. Kalaupun datang ke rumah induk, ke rumah orang tua, induk hanya berkunjung sesaat-saat seperti itu Bu Wirda. Tapi yang betul-betul berkumpul ya, keluarga besarnya itu biasanya mungkin lebaran lah gitu yang rutin. Nah, artinya ada sebuah pergeseran ini, apalagi arsitekturnya. Apakah kita bisa berlindung di balik ini kan karena tren karena sekarang keluarga itu sudah menuju ke keluarga inti, kan gitu ya Bu ya, sehingga tidak lagi extended family. Apakah kita bisa berlindung di balik itu Bu? Artinya bukankah sebenarnya kearifan lokal orang Minangkabau masa lalu, nenek moyang kita sudah jauh hari memberikan kekuatan extended family itu sesungguhnya dengan basuku, bakaum. Tapi kok begitu hancur aja sekarang? Kira-kira persoalannya apa nih Bu? Iya, rugi sebenarnya kita ketika itu kan paradigma berpikirnya manusia sekarang gitu. Rugilah kita kalau kita individualitis hidupnya. Sangat baguslah kita hidup dalam sebuah komunal yang saling tolong menolong. Jadi sebenarnya manusia itu kan manusia makhluk sosial, makhluk budaya. Bahwa manusia itu butuh kebutuhan sosialnya dan kebutuhan budayanya. Budaya itu ada sebuah kedinamisan, sebuah keteraturan, dan itu memiliki sebuah membangun peradaban manusia yang akhirnya manusia itu menjadi aman dan nyaman gitu. Jadi kerugian kita kalau kita hanya memikirkan melangkah kepada kehidupan keluarga inti, tapi menyampingkan keluarga luas. Ada kemanfaatan ketika kita masih berada dalam naungan keluarga luas, saling bekerja sama, saling menolong, dan itu hakikinya manusia ya. Manusia itu makhluk sosial dan makhluk budaya, yang di situ adalah kebutuhan daripada manusia itu cuman sendiri. Realitasnya hari ini kita lihat seperti itu Bu ya. Kita lihat hari ini justru seperti sinyalemen yang Bu lemparkan di awal tadi, kalau manusia itu sudah atau kehidupan itu sudah mengarah kepada kehidupan keluarga batih, keluarga nuklir ya, nuklir family, keluarga inti gitu loh Bu. Nah, padahal Minangkabau itu kekuatannya dulu justru komunal itu kan Bu ya. Komunal. Tapi sekarang seakan-akan itu sudah hancur tanda kutip gitu ya. Berapa banyak sekarang orang Minangkabau yang dengan keluarganya jangankan dirantau, satu kampung pun ketemunya mungkin ya hanya ketika ada kematian gitu ya, ketika ada barale segala macam. Itu satu kampung apalagi dirantau. Nah, apa sih? Itu saya bilang tadi, bolehkah kita berlindung di balik itu kan sudah perubahan zaman, bahwa zaman membawa orang kepada kehidupan keluarga inti saja, tidak lagi extended family, sehingga kita mau tidak mau harus mengikuti itu. Sehingga Minangkabau pun dengan kekuatan komunal harus tergerus karena zaman. Apakah kita bisa berlindung balik itu Bu Wirda? Ya enggak lah. Enggak. Kira-kira apa sih penyebabnya Bu kalau itu? Apakah pemahaman kita atau pewarisan nilai-nilai dari komunal itu sendiri yang tidak jalan atau apa tuh Bu? Iya, pertama karena
perubahan visi manusia yang akhirnya menyebabkan karena tuntutan akhirnya membuat orang jadi individual. Kemudian yang kedua, eh, memang nggak faktor transformasi budayanya itu memang nggak jalan juga. Ketika orang kan kenapa orang tidak mau, kenapa mau itu kan tergantung dia melihat ada kemanfaatannya gitu. Mungkin Manfaatan. kita tidak melihat, mungkin tidak sebenarnya ketika dia merasakan kemanfaatan keluarga luas itu, kemanfaatan kebersamaan itu, kemanfaatan dari rasa gotong royong dari keluarga luas itu, tentu dia akan bertahan. Mungkin kemanfaatan itu yang memang tidak muncul, sehingganya semangat gotong royong, semangat tolong menolong sesama kita, saudara-saudara. Sebenarnya di dalam Islam pun, di dalam adat kita pun yang ditolong pertama itu kan kerabat kita Iya. dulu, itu baru orang apa. Jadi kalaupun kita ada kewajiban kita kepada orang-orang terdekat kita. Nah, kalau semangat itu dimunculkan, ditransformasikan, ada rasa kemanfaatan, tentu itu akan dipertahankan orang. Nah, persoalannya kita habituasi itu tidak dibiasakan lagi. Kemudian biasanya kalau sudah meninggal itu nenek tua misalnya tuh hilang yang gitu-gituan gitu. Padahal itu kan kalau dipancing lagi itu kerinduan sama mereka itu. Kerinduan untuk dalam suasana satu keluarga luas yang saling berkumpul, saling menanyakan kabar baik, saling menanyakan kabar buruk yang akhirnya kita menjadi sebuah kebersamaan. Nah, sebenarnya ini harus ditransformasikan dan ini harus tidak hanya tanggung jawab dari keluarga. Nah, itu namanya nanti pendidikan sekolah juga. Maka sekarang kan ada kita kembangkan pendidikan karakter budaya alam Minangkabau misalnya. Sekarang sudah tren ini Pak, sudah mulai tren dari tiap-tiap sekolah sudah memasukkan namanya PKBAM, pendidikan karakter budaya alam Minangkabau. Dan sekolah-sekolah yang belum mendapat pemahaman itu udah rajin pelatihan-pelatihan. Kalau kita buka Google sekarang ada pelatihan budaya alam Minangkabau gitu, pelatihan buat guru PKBAM itu kayak Itu PKBAM itu Bu inisiatif sekolah masing-masing atau memang sudah ada payungnya dari atas, dari katakanlah dari Pemko atau apa? Sebenarnya kalau payungnya untuk ketentuan di Kemendikbud adalah bahwa pembelajaran harus berbasis lokal. Nah, salah satunya itu kita masukkan. Nah, ketika berbasis lokal itu kita masuk ke budaya alam Minangkabau. Cuma dalam beberapa perkembangan, kalau budaya alam Minangkabau itu kan lebih orientasi kepada artefak dari budaya itu, misalnya benda-bendanya, tapi tidak sampai kepada apa yang menjadi sistem nilai, apa nilai-nilai dari budaya itu. Padahal budaya itu di situ nilai itu sesungguhnya. Itu yang sangat penting gitu. Maka bahasanya karena di dalam nilai itu ada karakter. Bagaimana kita sebenarnya setiap dari kebudayaan itu ada sebuah internalisasi karakter kepada generasi, maka masuklah namanya pendidikan karakter budaya alam Minangkabau. Nah, maka kata-kata itu muncul. Jadi kan orientasi kita tidak hanya mengenalkan sosok artefak kebudayaan, tapi kenapa artefak kebudayaan itu muncul di dalam masyarakat. Misalnya kenapa ada rumah gadang itu kan artefaknya itu budayanya. Tapi ada apa dengan rumah gadang itu? Bahwa rumah gadang itu ada sistem nilainya, ada kearifan lokalnya. Kenapa rumah gadang dengan tatanannya harus dipertahankan? Nah, itu lewat pendidikan karakter budaya alam Minangkabau itu dikenalkan. Maka metodenya juga, metode dalam budaya alam itu juga berubah. Namanya ada case method gitu, namanya studi kasus. Kemudian berarti bukan BAM lalu lagi ya? Dulu lagi udah beda ya? Udah beda cara apanya. Kemudian ada lagi namanya proyek based learning gitu. Jadi kita case method itu kita mengajarkan ke anak-anak berangkat dari kasus gitu. Misalnya kasus kita hari ini misalnya rumah gadang yang sudah tidak ada, sudah memudar. Lalu kenapa gitu? Nah, ada apa sih dengan rumah gadang? Apa sih makna dari rumah gadang? Lalu anak diadakan diskusi sehingga anak menyimpulkan, oh ternyata rumah gadang itu punya fungsi sosial budaya yang sebenarnya memiliki keluhuran, kearifan yang sebenarnya harus menjadi nilai-nilai kita. Nah, untuk itu setelah mendapatkan studi kasus itu, si siswa
langsung kepada mencoba mensosialisasikan, mengkomunikasikan ke orang banyak. Ini loh sistem budaya Minangkabau melalui rumah gadang. Apa sih kenapa rumah gadang tidak hanya persoalan arsitekturnya, tapi juga ada Fungsi sistem sosial. sosial budaya di dalam masyarakat. Ketika itu sudah dipahami anak-anak, tentu anak-anak mulai mungkin sudah mulai mungkin generasi-generasi yang udah mulai memanfaatkan, menghidupkan kembali sebenarnya apa sesuatu yang baik dari kenapa kita harus bersama, kenapa kita harus berkumpul, kenapa kita harus saling tolong menolong gitu di dalam satu kerabat yang namanya dalam satu suku yang lebih lengkapnya di dalam sebuah rumah gadang gitu. Baik, baik. Jadi sepertinya gerakan-gerakan itu sudah mulai masif ya Bu ya? Mulai ya. Baik, Rencana itu langsung ke kurikuler Bu ya, bukan ekstra kurikulum ya maksudnya. Sudah kurikulum. Masanya kayak Bu Wida di Bukit Tinggi kan, Bu Wida yang membikinnya dari tim UNP untuk SD dan SMP. Kami bikin kurikulumnya dan bikin buku ajarnya, termasuk kami melakukan pelatihan terhadap guru-guru yang di PKBAM itu. Baik, syukur Bu. Berarti sudah mulai terjawab ya persoalan rumah gadang ya Bu ya. Jadi memang tidak bisa dibungkiri air bah zaman gitu ya, mencoba menghanyutkan tatanan-tatanan yang ada di rumah gadang ini. Tapi kita sekarang sudah mulai ada jawabannya dengan dihadirkan kembali BAM itu ya Bu ya bagi anak-anak kita. Nah, tapi ketika ada di BAM sudah besok pada saatnya tentu kita butuh labnya juga Bu ya, butuh laboratoriumnya juga nih. Mana nih rumah gadang nih kan gitu ya Bu ya. Mungkin sesaat ada kunjungan. Nah, itu salah satu labnya itu masyarakat langsung. Makanya salah satu dari metode pembelajarannya itu adalah siswa melakukan observasi gitu. Bisa observasi melalui pengamatan langsung terhadap di daerah sekitarnya terhadap rumah gadang itu sendiri kalau kasusnya rumah gadang, atau dia berkomunikasi dengan nenek mama atau orang yang paham dengan tentang rumah gadang itu sendiri, atau dia kalau itulah YouTube itu yang dibutuhkan dari kreativitas dari guru-guru untuk membuat adaptasi digital gitu, mengenalkan budaya Minangkabau lewat digital, termasuk RRI nih. RRI kan sudah mulai mencoba apa sih yang rumah gadang itu kan adalah ketika dikenalkan kepada siswa tentu secara tidak langsung dia akan mencoba memberi pemahaman. Nah, persoalannya sekarang ada juga sejauh mana kita mengenalkan rumah gadang ini gitu. Makanya metodenya itu dalam pembelajaran itu sangat penting, tidak hanya mengejar dari kognitifnya, pemahamannya sampai ke afeksinya, sampai kepada psikomotoriknya. Nah, rumah gadang ternyata memang sangat-sangat perlu kita revitalisasi Bu, karena di sanalah nilai-nilai pertama diajarkan gitu Bu ya. Nah, termasuk mungkin juga nilai-nilai ataupun kearifan lokal yang Bu Wirda senyalir tadi mulai mudar dan mungkin ekstrimnya dia memang kepunahan gitu ya. Kata Nampe itu Bu ya. Kata Nampe itu kan memang di rumah gadang juga kalau tidak salah apanya Bu ya. Rumah gadang dan surau. Nah, bagaimana Ibu melihat ini kondisi Katona Nampe ini di generasi Minangkabau? Itu memang sudah hari ini Bu. Pudar gitu. Sudah pudar sekali Bu ya. Iya, memang kadang-kadang antara di Sumbang Dualeh bagaimana dia bersikap berbicara itu kan, bagaimana dia berbicara. Salah satu Sumbang Dualeh itu kan bagaimana seharusnya dia berbicara kepada yang lebih tua sama besar, kepada yang lebih kecil gitu. Nah, kadang-kadang dia sama besar aneh juga anak-anak kita. Yang si perempuan dipanggil waang. Yang laki-laki dipanggil kau. Kau gitu. Jadi sebenarnya ada yang jomblang gitu. Itu persoalannya kita nggak memtransformasikan kepada mereka. Atau karena pembiaran Bu. Kadang-kadang satu pembiaran dan satu kita sama. Kita nggak mengenalkan dan membiarkan itu ya. Ya, kita nggak mengenalkan, satu sudah tuh ada kejadian itu kita biarkan saja. Saya terus terang aja ketika manggil itu saya bilang saya bukan cewek loh. Iya, jadi punya kebiasaan sudah tuh nggak tahu dia kalau misalnya ada udah maksud dia nggak salah si anak ini, dia nggak merasa itu tren dia gitu. Tapi kan
kepada yang lebih besar itu kan memang sudah ada kearifannya. Kenapa kita mau berbicara yang lebih hormat kepada yang lebih tua? Karena yang lebih tua tuh orang yang sudah lebih tahu, lebih pengalaman, lebih banyak asam garamnya kehidupan. Jadi menghormati orang yang lebih tua itu sangat penting gitu. Di Minangkabau itu kan orang nggak terlalu melihat orang persoalan dia kaya atau dia gagah dan sebagainya, tapi sangat menghargai persoalan orang yang lebih tua gitu. Orang lebih tua itu misalnya kejadian, misalnya kalau dalam adat Minangkabau, misalnya dia dalam keturunannya itu sebagai mama gitu kan. Tapi umurnya lebih kecil daripada dia, wajib juga panggil mama gitu ke dia gitu. Dan itu salah satu penghormatan dari orang secara keturunan lebih tua gitu. Nah, itu memang salah satu, betul kata Pak Adit, membiarkan dan tidak mengenalkan. Nah, itu itulah akibatnya kita yang salah juga, bukan mereka juga yang salah. Dan gimana ya, yang membiarkan ini sendiri terkadang juga apakah mereka juga sampai ke tingkat pemahaman seperti apa sih nilai-nilai di Minangkabau itu? Yang parahnya itu kadang-kadang Bu ya. Nggak meyakini bahwa nilai-nilai dari Minangkabau itu suatu nilai yang baik. Nah, nilai-nilai yang kearifan itu persoalannya. Saya tadi tertarik Ibu ketika ada sedikit terselip kata-kata tren gitu ya. Artinya memang kalau kita perhatikan sekarang itu kan anak muda kita atau generasi kita lah, adik kita, anak ponakan kita, itu kan sepertinya korban tren melulu ya. Setiap ada peralihan tren harus ikut. Dan kita nggak jauh deh, kemarin ada show-showan gitu ya, betul-betul di jalan. Bukit Tinggi juga hadir kemarin. Nah, tren-tren seperti itu gitu ya. Nah, apakah ini juga kita melihat ini sebenarnya apa penyebab utamanya, atau ada hal lain nih Bu yang sebenarnya kita mau, ketika kita punya identitas diri, identitas itu nggak lepas apapun perkembangannya, itu kita akan mencoba ada kreativitas tapi dasarnya ada gitu. Misalnya kita ke fashion, Citayam Fashion Week itu kan misalnya kan kita juga ikut latah misalnya. Tapi kita di mana bumi dipijak, di situ kan langit dijunjung. Kita daerah kita adalah daerah yang kental dengan suasana adat Basandi, syarak Basandi kita. Walaupun bilang udah memuda juga, tapi itu kan tetap menjadi filosofi kehidupan orang Minang. Betul. Ketika kita bertingkah laku tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan adat, banyak juga orang yang kontrol sosial, banyak yang tidak sepakat gitu. Jadi kalaupun dikembangkan itu tetap apa yang menjadi dasar. Misalnya kalau misalnya fashionnya baju kurung basiba gitu, digalakan kembali, dihidupkan kembali. Itu mungkin lebih menarik itu budaya Minangkabau. Tidak kita melihat sikap pelaku buruknya kita buang, kita ambil contoh baiknya. Contoh baiknya itu mengembangkan sebuah pakaian. Nah, pakaian itu harus sesuai dengan apa yang menjadi adat budaya Minangkabau. Toh misalnya ada kasus-kasus kemarin yang ada di Payakumbuh, ada camat yang sebenarnya itu jadi protes sama masyarakat. Nah, kita protes dari masyarakat tuh berarti masyarakat kita masih hidup kontrol sosialnya. Yang harapan masyarakat tuh kita pakainya tetap apa yang menjadi nilai-nilai yang sosial budaya Minangkabau. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, tanpa muncul ke permukaan, kontrol sosial masyarakat tuh di arus bawah masih jalan itu. Masih jalan. Walaupun mereka di permukaan seakan-akan cuek gitu ya Bu ya, tapi di arus bawahnya masih jalan gitu ya. Apalagi daerah-daerah yang masih di jauh dari daerah kabupaten. Itu kan kasus yang di Kabupaten Lima Kota itu kan. Kalau dilihat kan masih kalau di bahasa orang umum itu normal. Tapi harapan ketika itu kan public ethic gitu, ada etika publiknya, apalagi kita sebagai pimpinan publik itu. Nah, ketika kita berpakaian itu tetap apa yang menjadi bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di situ apa yang menjadi nilainya. Nah, baik Bu. Nah, sekali lagi saya melihat persoalan trending tadi Bu ya, tren tadi ya, dengan tergerusnya kata Narampe. Kalau saya tadi mengatakan kondisinya sedang khawatirkan, ternyata Ibu sudah langsung float. Kalau memang sudah habisan lah, saya baca ekspresinya gitu loh. Ketika kata Narampe sudah habis lah gitu loh. Dan memang itu kita lihat fakta ya Bu ya, bagaimana anak
ke orang tuanya, anak ke gurunya gitu ya, anak kalau kata sampai ada tawuran pasti nggak ada lah gitu lah ya Bu ya, itu fakta Iya, nyata aja. Tawuran tidak akan terjadi kalau kata sampai ini jalan gitu ya. tahu dia menghormati orang Gimana itu. dia mau membaca kawannya kalau dia menyayangi kan itu. Oke. Baik, kita coba terima Ibu, ada yang mau bergabung di penghujung ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Iya, Adit. ya Bu Nov. Ya, Bu Wirda, permisi. Iya, silakan Bu Nov. Eh, saya tertarik sekali dengan materi tema yang di RI Padang ini, ya, gitulah. Alhamdulillah. Bu Wirda, mungkin juga sekampung. Boleh Iya. Bukit Tinggi, Jelatang Kamang. Oh, Tangkabang ya. Ya. Ya, bikin apa Wirda? Kok secara jujur saja kok ya Bu, untuk keindahan rumah adat Minangkabau koyo merasa bangga karena dibanding seluruh Nusantara aku jujur sebagai cek kok Iya. paling indah Oke. atau Bagonjong dari Ijua yang warna hitam sehingga di dalam tuh udah rutin Betul. dapat dua C deh. Dinding yang bau kia pakai ukiran halus-halus kalau paku panci kacang baliliang. Lalu naik ke rumah matolah sajuk ya Bu ya. Betul Pak. sedang emosi di luar hilang emosi ya. Rumah namanya kamu pun ada karena banjir. Karena banyak yang keteh 6 lantai keteh. Iya betul. Di tengah rumah ada ruang lapek untuk bermusyawarah mufakat. Betul. Di kalau duka di mufakat segala macam, kepada itu anak kemenakan badi musyawarah di situ. Jadi itu Bu Wirda. Awak di Minangkabau kok kan ada 3 luha namanya. Luha Agam, Mapolo Kota, Tanah. Jadi ada yang lain 3 luha itu kan ada jo. Iya, daerah rantau. Pasir Tahu misalnya. Yang di pertanyaan, Mbak kok rumah nan Bagonjong untuk penduduknya gua hanya terdapat di rumah di luha apa saja. Baik, itu menarik itu. Ya boleh pasir misalnya Padang Pariaman, pasir Lawe itu di Painan enggak ada rumah penduduk na Bagonjong loh. Yang ada cuma kantor pemerintah. Baik. Itu pertanyaan. Makasih Bu Wirda. Iya, terima kasih Bu Assalamualaikum Pak Adit, makasih Pak Adit. Iya Bu Nov. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik ini Bu Nov udah tristar nih. Oke, kita akan coba bahas ini nanti nih di beberapa pekan ke depan ya tentang rumah gadang Kajang Padati. Ternyata ada silakan mungkin Bu Wirda lebih bisa menjelaskan. Ada rumah gadang Bagonjong, ada rumah gadang Kajang Padati kalau nggak salah ya Bu ya di Kota Padang. Baik, silakan Bu. Ya, kalau dipahami Luhak Nantigo itu kalau dalam sejarahnya itu kan asal ya. Jadi rumah itu yang sebenarnya asal Minangkabau. Kemudian yang lain itu sepertinya itu daerah rantau. Ketika rantau tentu dia melakukan proses adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, kalau rumah itu kan muncul karena ada visi dari orang yang membuatnya, kemudian ada proses adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Nah, kalau daerah yang 3 luha itu kan daerah perbukitan gitu ya. Kalau sudah daerah rantau itu kan sudah berada daerah pinggiran pesisir pantai, gitu. Ya, Bu ya. Pantai, sehingganya kebutuhan yang dibikin rumahnya itu adalah sesuai dengan bagaimana dia adaptasi dengan lingkungan, melakukan pengamanan terhadap lingkungannya. Kemudian ditambah dengan kebutuhan apa sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Mungkin kalau kita melihat dari sejarah dari rumah gadang itu ada nilainya, kemudian proses situasi geografisnya, tambah juga sumber daya alam. Mungkin dulu memang hijau banyak di sekitar 3 luha, kemudian kayu banyak pasti dan pemaman. Nah, itu ketika daerah rantau tentu dia akan melakukan proses adaptasi lingkungan fisik dan proses interaksi sosialnya dengan orang-orang yang orang-orang yang ada di sekitarnya, itu muncullah rumah itu gitu. Selain kadang-kadang kalau dia masih membangun visinya itu apa yang menjadi ketentuan dari nilai itu, ketika dia merantau dia akan tetap membangun apa sesuai dengan visi nilai dari apa yang menjadi daerah asalnya. Nah, cuman saya terselip ini Bu sedikit dari pertanyaan Bu Nov tadi. Kalau ketika bahwa rumah gadang Baanjuang itu, rumah gadang Bagonjong itu hanya ada di luar yang Tiko, ya kan, katakanlah karena itu monodara asal.
Sementara yang di rantau pun mereka kan tetap juga beradat Minangkabau gitu ya. Beradat Minangkabau walaupun mereka di rantau, katakanlah rantau pesisir ya istilah lamanya Bu ya. Nah, sementara rumah gadang Mbak Anjuang ini, rumah gadang Megonjong ini itu kan dijadikan ikon adat Minangkabau gitu ya, ikon adat Minangkabau. Artinya disinilah adat Minangkabau diramu. Disinilah nilai-nilai keminangkabauan diwariskan di rumah gadang yang seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana dengan pesisir? Mungkin itu yang tersulut dari Bu Nov tadi. Ketika tidak ada rumah gadang Bagonjong ini, apakah tanda kutip maaf nilai-nilai keminangkabauan mereka itu masih sama dengan nilai-nilai keminangkabauan yang ada di Dare? Ya, itu proses akulturasinya sudah muncul gitu. Jadi proses akulturasi itu kan percampuran dengan budaya lainnya gitu. Percampuran dengan budaya rantaunya tadi, sehingga ada nilai-nilai itu, ada yang memang mereka pertahankan, ada yang mereka sudah lakukan perubahan. Tapi ketika kalau diteliti itu masih ada gitu. Ada ya. Karena mereka kan Nah, apakah ada pengganti itu rumah gadang Mbak Anjuang ini atau Bagonjong ini di rantau Bu Irna? Ya kalau kenyataannya kan banyak rumah itu yang udah, kalau Padang ini kan Bu Ida lihat kan Kajang Pedati. Iya, Kajang Pedati. Sudah rumah yang di situ, tapi tetap rumah gadang, mereka yang nyebutnya fungsinya rumah gadang iya, gitu. Iya. Tapi sudah memang modelnya itu berubah. Berubah itu memang proses adaptasi. Proses adaptasi terhadap lingkungan, muncullah akulturasi dari nilai-nilai. Rumah itu sebenarnya gambaran dari orang yang punya rumah gitu. Kalau kita ingin melihat lingkungan masyarakat sana, kalau kita melihat apa sih rumah orang seperti itu kepribadian mereka. Nah, Minangkabau itu kan kepribadian kolektifnya. Jadi kenapa rumah itu ada ruang besar, berarti orang itu suka bermusyawarah gitu. Kenapa rumah itu banyak kamar, berarti orang itu suka berkumpul atau suka bersama-sama gitu. Tapi kalau dia membangun rumah kecil, kemudian suasananya tidak membuka ruang berarti itulah dari bagian dari kepribadiannya. Tapi Bu Ida melihat rumah gadang yang ada di daerah-daerah rantau kan masih filosofinya itu masih nampak. Contoh rumah Kajang Pedati, rumah di Padang ini kan. Itu kalau dilihat arsitekturnya kan pertama mereka ada ruang terbuka. Ruang terbuka artinya ruang terbuka kepada orang banyak menerima tamu. Ada serambi juga nggak salah ya Bu ya. Serambi beda gitu. dengan rumah di Dare ya. Iya. Jadi ada sebuah keterbukaan, bahasanya agak egaliternya terbuka karena mereka banyak berinteraksi dengan orang karena mereka daerah perlintasan gitu. Misal kalau Padang daerah misalnya antara perlintasan perdagangan dulu. Jadi rumah itu menyebabkan orang-orang itu terbuka. Sehingga ada serambi ya untuk menampung tamu gitu ya. Kemudian ada ruang tengah. Ruang tengah itu bagi mereka untuk musyawarah mufakat gitu. Jadi langsung kemudian masuk lagi ruang makan, kemudian ada ruang tamu dapur dan sebagainya. Dapur yang luas dan tapi di situ tidak terlihat betul kalau di rumah itu terlampau banyak kamar gitu. Tapi dilihat dari survei Bu Wida, lihat banyak juga kamar, kira-kira kalau ditanya ini berdasarkan kamar apa? Ya mereka jawab ini kamar berdasarkan anak perempuan tetap juga. Sama ya Bu ya. Tetap. Berarti gitu. Tetap nilai-nilai kearifannya samalah dengan yang di luar Nantigo ya Bu ya. Cuma ada perubahan itu arsitekturnya barangkali. Kondisi sosial budaya dari masyarakat itu membuat rumahnya dan seperti fisik itu. Lingkungannya gitu ya Bu ya. Akhirnya berubah dari Bagonjong atau Bagonjong menjadi Kajang Pedati. Itu aja barangkali ada Bu. Macam-macam. Ada yang landai juga. Tapi beberapa filosofinya itu tetap sama tetap ada sama dipertahankan. Karena sebenarnya itu yang disebut kita kebudayaan gitu. Nah, kebudayaan itu dinamis. Betul. Dia juga akan mengalami proses akulturasi, proses asimilasi gitu. Adaptasi juga ya Bu. Kadang-kadang pertemuan antara kebudayaan dengan kebudayaan itu menimbulkan kebudayaan baru. Ada juga, tapi ada juga dia pertemuan sama satu, dia membangun sebuah dalam nilai itu tetap menjadi filosofi itu tidak hilang gitu. Dan logikanya memang daerah-daerah di perantauan pasti lebih kental akulturasinya ketimbang yang di daerah asal gitu ya Bu ya, karena berbauran dengan orang luar lebih banyak yang di rantau gitu ya. Iya. Kalau di daerah apa juga mungkin lebih proses, karena budaya itu dinamis. Dinamis ya. Dia tidak statis. Gitu. Baik.
Baik Bu Wir, sepertinya memang menarik pembicaraan kita nih, dan udah dapat tanggapan juga dari pendengar kita. Ya, tapi sayang waktu yang membatasi kita Bu Wir untuk kali ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung lagi Bu Wir ya. Masih banyak ternyata kearifan lokal Minangkabau yang tanda kutip sudah sampai di ambang kepunahan gitu ya. Iya. Walaupun kita terang katanya sampai makan wajah masuk surau ya. Oke. Baik Bu Wir, kalau begitu mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti, dan terima kasih untuk waktunya hari ini Bu Wir. Dan pendengar juga terima kasih atas atensi Anda, Bu Nov juga terima kasih atas teleponnya. Mudah-mudahan kebersamaan kita seperti ini bisa kembali merevitalisasi nilai-nilai dan kearifan lokal yang ada di Minangkabau hari masa lalu untuk kita terapkan hari ini, sehingga bisa menjadikan kembali Minangkabau menjadi sebuah kebudayaan yang ya tidak saja disegani oleh kita di dalam, tapi juga diperhitungkan di luar Minangkabau sendiri. Baiklah, sahabat budaya, akhirnya sampai di sini acara kearifan lokal Sumatera Barat pada pagi hari ini dalam topik pudarnya beberapa kearifan lokal Minangkabau bersama Ibu Dr. Wirdaningsih, Ketua Kajian Kearifan Lokal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dan sekaligus saya pamit dari kearifan lokal, kita langsung bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta dalam Ragam Budaya Nusantara. Selamat pagi dan selamat mengikuti.